Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita masih dilayakkan untuk dapat memuji memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, khususnya saat ini masih masa pandemi, tapi itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk liturgi, mari kita angkatkan satu pujian. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat terindah dalam hidup kami Tuhan adalah saat di mana kami masih bisa memuji menyembah-Mu dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan. Apapun permasalahan kami yang sedang kami hadapi saat ini Bapa, kami yakin Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau ada berjalan bersama dengan kami, khususnya saat menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Beri kami hati agar kami boleh mempersiapkan diri kami dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kami Tuhan, sehingga saat Engkau datang Tuhan, Kau dapati kami tetap setia padamu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkatkan sekali lagi pujian. Saat ini saat ini. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan, ku murahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah, kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan di dalam warta jemaat. Pelayan kebaktian peliturgis Diaken Nurlela Guru Singa, pengkhotbah Pendeta Sabar Brahmana STHMA, organis Jones Adventa Ginting, song leader Nadesika Bro Sembiring, Cahaya Bro Sembiring, multimedia tim multimedia GBKP Rungkun Tiban. Kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020 akan dilaksanakan 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 8 sampai dengan selesai. Kebaktian kedua pukul 10 sampai selesai. Jemaat yang ingin mengikuti kebaktian di gereja agar mendaftar melalui WA GBKP Tiban Simalem. Terbuka untuk semua sektor dengan jumlah dibatasi sampai 50 orang per kebaktian. Tanggal pendaftaran 20 Desember 2020 jam 12 WIB. Kebaktian pertama jam 8 akan dilakukan penjematan Emeritus Pertua Ganepo Pelawi ataupun Bulang Catherine. Kebaktian kedua jam 10 dilakukan baptisan kudus anak kecil. Selanjutnya, warta KKR. Pembagian bingkisan Natal buat anak KKR dilakukan pada hari ini dengan pembagian waktu sebagai berikut. Jam 14 sampai 15 atau jam 2 sampai jam 3 sektor Hermon 2, jam 3 sampai jam 4 sektor Hermon 1, jam 4 sampai jam 5 sektor Efrata Efesus. Diharapkan kepada orang tua dapat mengantarkan anaknya sesuai dengan jadwal serta mematuhi protokol kesehatan. Seterusnya, yang terakhir bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan di periode tanggal 13 sampai 19 Desember 2020, Majelis Jemaat GBKP Tiban mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Kata pengantar, saudara-saudari, minggu ini dinamakan Minggu Advent yang ketiga. Pada minggu ini kita diingatkan untuk bersiap menanti kedatangan Raja yang agung yang membawa kedamaian dan yang menjadi penebus bagi kita manusia. Pada minggu Advent ini juga kita diimbau agar dapat mempersiapkan diri menyambut Raja yang agung itu, yakni kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memperlihatkan persiapan kita baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Jadi pada minggu ini kita bisa memperoleh cara yang benar untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.
mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2 dipimpin song leader. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kebaktian ini ada di dalam nama Allah Bapa yang menjadi sumber pengharapan kita, di dalam nama Yesus yang menjadi penolong bagi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Amin. 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 Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Didasarkan firman Tuhan ini, kita memujinya dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2.
silakan duduk. Pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah penuh dengan kemuliaan yang paling tinggi di seluruh alam raya ini. Terpujilah Tuhan di seluruh alam raya. Tuhan yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah yang menguasai dunia seluruhnya. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan bahwa Engkaulah yang berkuasa atas dunia dan segala isinya. Janji Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Janji-Mu lah yang menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, Allah yang kami puji dan sembah di dalam hidup kami. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 5. Tuhan Allah namamu, kami puji dan bersyukur. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Balas surga menyembah Engkau wali semesta. Tahta-Mu ketat teguh dalam sisi kanan Bapa, dalam penghakiman-Mu. Tolong umat-Mu ya Bapa, diri kami yang lemah, dalam Dikau selamatlah. Kerinduan hati manusia akan kedatangan Tuhan. Diberikan kesempatan bagi kita sejenak untuk merenung tentang pikiran dan perbuatan kita selama ini, yang mana kita tidak mempersiapkan diri, tidak tabah, dan tidak sabar menanti kedatangan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Tuhan telah berjanji untuk datang ke dunia ini untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya bagi kita manusia. Kedatangan-Nya membawa damai dan keselamatan bagi manusia. Apakah yang telah kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Ya Tuhan, yang membawa damai ke dunia ini, kami mengaku bahwa kami ini kurang mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Mu. Sering kami tidak mampu menghargai kedatangan Tuhan yang membawa damai dan keselamatan bagi kami. Kami tidak mempersiapkan hati dan jiwa kami dan menganggap sepele dalam menyambut kedatangan-Mu. Kami mengaku akibat mengejar kesenangan duniawi
sehingga tinggallah sukacita yang Engkau bawa bagi kami. Kita menyampaikan seruan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, lipurkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan hatiku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janji Tuhan kepada orang yang mengaku ketidaklayakannya. Allah penuh dengan kasih yang senantiasa dianugerahkannya bagi kita manusia. Walaupun kita tidak mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya, tapi Tuhan tetap datang kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menyambut Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Kita bersukacita karena kita telah menerima janjinya. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 373 ayat 2 dan 3. Jika ku berdoa, mohon padanya, dosaku semua diampuninya.
silakan duduk kembali. Sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama, yang diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kita bacakan secara responsoria. Kami nanti membacakan ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Demikian nanti sampai selesainya bacaan kita. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memakainya di dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan minggu ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, ya Allah yang maha baik di dalam Yesus Kristus. Kuduskan serta berikanlah hikmat pengertian, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita Minggu Advent yang ketiga ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Salam sehat bagi kita, dan kasih Tuhan Yesus tetap menyertai kita.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selayaknya lah kita jika mendengar kedatangan seseorang yang begitu penting bagi kita, yang begitu kita hormati, tentulah persiapan yang kita lakukan juga dalam menyambutnya dengan sangat spesial, dengan khusus, agar ketika dia datang, semuanya persiapan itu demikian baik, sehingga menyenangkan orang yang kita nanti-nantikan tersebut. Melalui tema pada Minggu Advent yang ketiga ini, kita kembali diingatkan agar persiapan yang kita lakukan bukan sekedar teori atau sekedar keinginan dan kata-kata, tapi lebih menekankan agar kita sungguh-sungguh bersiap-siap menyambut Natal dan sekaligus menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali juga. Yang tidak boleh kita lupakan adalah bersiap menyambut hari di mana kita akan dipanggil Tuhan. Kalau menyambut hari Natal, yakni memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita, karena sudah terjadi, maka soal kapan dan di mana tidak lagi menjadi persoalan bagi kita. Karena kedatangan Yesus telah terjadi. Ia datang, dilahirkan di Bethlehem. Itulah sebabnya pada Minggu Advent yang ketiga ini kita diingatkan, jika menyambut Natal, maka itu sudah pasti. Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sebab memperingati dan merayakan Natal sekali lagi bukan sekedar formalitas. Seharusnya bagaimana kita mensyukuri bahwa Advent yang pertama itu telah terjadi. Nubuatan yang telah dinyatakan telah terjadi. Dan menjadi syukur bagi kita karena kita hidup saat ini dan tidak perlu ragu dan bimbang lagi karena kedatangan itu sudah terjadi yang pertama. Yang menjadi soal adalah bagaimana kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana. Bahkan dikatakan dia datang seperti pencuri. Itu berarti mau sangat menekankan kepada kita agar mempersiapkan sedemikian rupa. Seperti seorang hamba yang setia berjaga-jaga. Ketika tuannya datang, dia segera menyambut dengan tulus, dengan sukacita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan itu? Tadi sudah disebutkan kalau mempersiapkan dalam rangka memperingati dan merayakan Natal itu setiap tahun kita sudah lakukan. Tetapi memang harus terus diingatkan kepada kita agar dalam minggu-minggu Advent sungguh kita meneropong hati kita, itu yang paling penting. Adakah rasa syukur dan sukacita yang dalam karena Juru Selamat itu telah hadir di dunia dan kita boleh percaya? Itu hal yang penting. Tetapi dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali, maka melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan. Di dalam Invokasio
disebutkan agar kita seperti ranting anggur itu harus bersatu dengan pohonnya. Pohon itu adalah Allah. Jadi penekanan di sini adalah bagaimana memastikan diri kita senantiasa bersatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah, ada di dalam Allah. Kita tahu jenis pohon apapun yang berbuah, jika ranting itu tidak bersatu dengan pohonnya, pasti kering. Jangankan berbicara tentang berbuah, berkembang juga tidak bisa, karena dia akan mati. Tetapi juga demikian diingatkan, bersatu dengan pohonnya juga diharapkan tidak sekedar bersatu, tapi berbuah. Artinya menjadi berkat. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan itu, pastikanlah diri kita bersatu dengan pohon itu. Dan biarlah diri kita berbuah. Dan juga tidak sekedar berbuah, tapi berbuah banyak, menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pembacaan kita, Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Di sana dinyatakan bahwa kita seharusnya tetap memiliki pengharapan. Pengharapan ini akan menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup kita banyak hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Ibaratnya berjalan, kadang kita berjalan di kerikil-kerikil tajam, tetapi tidak melemahkan semangat kita. Seperti seorang bertani yang menanam sesuatu di ladangnya, dia akan berupaya sedemikian rupa, berlelah-lelah, tetapi dia yakin satu saat itu akan berbuah dan akan mendatangkan sukacita. Demikian juga pengharapan itu akan diuji ketika situasi seperti sekarang, situasi yang sulit, zaman COVID-19 ini. Apakah dalam situasi sulit ini iman kita, pengharapan kita tetap kokoh? Atau sebaliknya, menjadi putus asa, bersungut-sungut, saling menyalahkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, melalui pembacaan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Kepada jemaat Tesalonika, juga tentunya bagi kita, Paulus mengingatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, berarti dalam hidup kita, maka yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Hal inilah yang diperlihatkan Paulus dalam kehidupannya. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Paulus setelah bertobat. Bukan saja kekurangan ekonomi ketika dia memberitakan Injil, bahkan seringkali dia dihina, dianiaya, bahkan diancam dibunuh, bahkan akhirnya masuk penjara. Tapi apakah ketika di dalam penjara mengurangi sukacita? Tidak. Bahkan sukacitanya begitu meluap ketika mengingat jemaat yang dulu didatangi dan diberitakan Injil dan percaya kepada Kristus, membuat hatinya berlimpah-limpah rasa syukur. Karena yang paling hidup, yang penting dalam hidup ini adalah seperti yang disebutkannya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Luar biasa. Karena itu dalam keadaan bagaimanapun tidak menghilangkan rasa sukacitanya. Yang kedua, tetap berdoa. Ini sangat penting, sebab kita tahu doa adalah napas bagi setiap orang yang percaya. Bagaimana mungkin kita bersemangat dan tetap sehat kalau kita bernapas tidak normal? Apalagi tidak bernapas, itu berarti sudah mati. Maka sangat ditekankan dalam persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan itu, tetaplah berdoa. Bahkan bukan saja bagi diri kita, doa itu juga sangat berkuasa bagi orang lain ketika kita doakan. So, firman Tuhan mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Dan yang ketiga yang disebutkan
dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24 ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini sungguh mudah diucapkan, tetapi tidak demikian dalam melakukannya. Bayangkan mengucap syukur dalam penderitaan. Bagaimana mungkin? Sebab secara normal, secara umum, orang akan bersyukur ketika situasinya seperti yang diharapkan, menyenangkan. Itu maka jangan heran kalau banyak orang mengucap syukur ketika anak lahir, naik kelas, lulus di perguruan tinggi yang diharapkan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sepertinya jarang kita lihat orang mengucap syukur dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Padahal ya, mengucap syukur juga ada kuasa di sana. Saya pernah menyaksikan ini, tetapi tidak mengapa saya mengulangi, karena begitu pentingnya mengucap syukur juga dalam rangka menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika saya melayani di Jakarta, ada seorang keluarga jemaat yang kehilangan sepeda motor. Itu pernah dulu saya saksikan di sini. Ketika kehilangan dan kami datang untuk menguatkan dan berdoa. Tetapi yang luar biasa, kalau tidak salah, pada hari Jumat dia datang ke gereja karena pegawai gereja belum dilihat, dia datang ke rumah. Dan kebetulan Nora juga mungkin sedang di bawah, dia datang ke tempat saya. Pak Pendeta, mana pegawai gereja? Saya katakan, apakah belum ada di kantor? Dia katakan belum. Ada apa? Ini ucapan syukur dari Mama. Bayangkan, baru 1 minggu dia kehilangan sepeda motor, tapi dia sudah menyatakan ucapan syukur. Dan luar biasa, saya pikir itu bukan kebetulan. Tidak lama kemudian polisi meneleponi kepadanya bahwa sepeda motor itu telah ada di kantor polisi. Kita tahu kalau kehilangan sepeda motor biasanya susah sekali ditemukan, tapi luar biasa yang terjadi. Karena itu tidak sembarangan ketika Paulus mengatakan dalam nats khotbah ini, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab bukan saja memang begitulah seharusnya anak-anak Tuhan, tetapi ternyata mengucap syukur dalam segala hal ada kuasa juga yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Roh digambarkan sebagai api yang memberi kehangatan, energi, dan semangat untuk hidup sebagai orang percaya. Itu maka janganlah kita menjauhi diri dengan ibadah-ibadah. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, agar roh kita tetap menyala, agar kita semangat, gairah kita meluap di dalam memuji, memuliakan Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bahkan menyaksikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Jangan padamkan roh. Indikator bahwa roh tidak padam dalam diri kita tentunya nampak juga dalam senantiasa bersukacita, selalu berdoa, mengucap syukur. Jadi ini satu paket, satu kesatuan. Dan yang kelima, Paulus juga mengingatkan agar di samping tidak menganggap rendah nubuat-nubuat, dalam bahasa Karonya mungkin itu lebih mudah kita tangkap, ulah anggap enteng nandangi berita karena sura-sura dibata. Itu yang dimaksud tidak menganggap rendah nubuat-nubuat. Menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik,
tetapi juga agar menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, dan semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan dijauhkan dari diri kita. Dan hati nurani kadang selalu berkata-kata dalam hati kita. Mungkin ada orang memahami berbohong itu kalau untuk kebaikan gak apa-apa. Tetapi coba rasakan hati kita, hati nurani kita, apakah benar? Semakin dalam pengertian kita tentang firman Tuhan, alam kita, suara roh itu, suara hati nurani kita itu akan semakin kuat untuk mengingatkan kita, bahkan menghakimi kita. Anda salah, Anda sudah berjalan tidak benar, Anda sudah berdosa, pikiran Anda sesat, Anda sudah berpikir negatif, dan sebagainya. Hati nurani. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibarat ujian. Tentunya semua ini bukan soal yang mudah. Ya. Tetapi jangan takut. Jangan merasa berat atau tidak mungkin. Karena Allah yang telah memanggil kita sehingga percaya kepadanya adalah Allah yang setia. Itu bagian ayat terakhir disebutkan Paulus. Allah yang setia. Ya. Allah yang setia itu akan menepati janjinya. So, apa yang dinyatakannya akan digenapi. Artinya ia akan menolong kita, menguatkan kita dalam Roh Kudus, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangannya yang kedua kali. Selamat menjalani hidup beradvent. Selamat menyambut, merayakan, memperingati Natal, dan juga selamat bersiap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi juga selamat bersiap ketika Tuhan memanggil kita. Kita didapati tidak bercacat di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar tidak sekedar mendengar, tapi dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Setelah kita mendengar firman Tuhan, pada minggu ini bersama semua orang di semua tempat dan zaman, mari kita kembali mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan ucapan syukur bagi Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sembari kita memberikan persembahan, kita bernyanyi memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa, doakan persembahan sekaligus berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Allah, mengucap syukur di mana kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan serta memberkati agar persembahan ini dapat dipergunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah juga setiap orang yang telah memberikan persembahan, limpahkan rezeki melalui segala usaha dan pekerjaannya. Berkati juga jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ucapan syukur, juga yang telah memberikan bagian persepuluhan. Sebagaimana janji-Mu, bukakanlah tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa bagi semua jemaat-Mu. Peliharakanlah mereka ya Tuhan, jauhkanlah segala sesuatu yang tidak baik. Jika ada yang sakit kiranya Engkau sembuhkan. Jikalau ada yang sedang menghadapi pergumulan hidup, kuatkan dan berikanlah jalan keluar. Jika ada jemaat-Mu yang berduka cita, hiburkanlah. Bagi bangsa dan negara kami berdoa agar terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Berkatilah segala upaya memutus rantai penyebarannya. Terlebih juga agar semua masyarakat dapat patuh menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga vaksin yang akan digunakan bagi seluruh masyarakat, walaupun dengan bertahap. Tuhan berkatilah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, sehingga dengan divaksin kami semua boleh beraktivitas kembali tanpa dibayang-bayangi rasa takut dan kekhawatiran. Juga bagi setiap saudara-saudari kami yang terpapar virus ini, kami berdoa, kuatkan dan sembuhkanlah mereka melalui segala usaha yang dilakukan. Secara khusus kami berdoa bagi kesembuhan saudara-saudari kekasih kami, Daud Sembiring, Bapak Yuda, dan Nande Yuda, yang sementara ini dirawat di rumah sakit Awal Bros. Berkuasalah Tuhan melalui segala usaha kesembuhan yang dilakukan.
kuatkanlah juga iman pengharapannya hanya kepadamu, agar dia senantiasa meyakini bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap beserta dia, walaupun saat ini dia berjalan di jurang kekelaman, tetapi dia tidak takut karena Engkau besertanya. Juga si Yuda dan yang bekerja di rumah, yang saat ini juga digalang, Tuhan kuatkan dia. Engkau berkati segala pengobatan yang diberikan, agar semuanya di bawah perlindungan-Mu, semuanya akan sehat kembali. Kami percaya Engkau Allah kami berkuasa kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, periode tanggal 13 sampai 19 Desember 2020. Berkatilah mereka sehingga semakin dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa yang mampu kami sampaikan kepadamu ya Allah. Sempurnakan dan dengarkanlah kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Mari kita menyatakan janji kita kepada Tuhan. Tuhan mempersiapkan kebaikannya bagi manusia. Dia akan datang ke dunia ini untuk membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Bersiaplah dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh menjalankan keinginan-Mu dalam menyambut kedatangan-Mu. Tuhan akan datang untuk yang kedua kali, membawa kehidupan kita kepada kedamaian yang kekal. Aku berjanji ya Tuhan, tetap berpengharapan akan kebahagiaan yang berasal daripada-Mu, dan aku mau mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu. Untuk menguatkan janji kita, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi melalui NKB 188 bait 1 dan 3. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga
kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah kehidupanmu di setiap hari dengan damai sejahtera. Beritakanlah kedatangan anak manusia ke dunia ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kami persilakan duduk. Puji syukur kebaktian kita telah selesai. Mari kita saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selamat minggu. Sampai jumpa minggu depan pada kebaktian Minggu Advent yang keempat. Terima kasih.